Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari absen 25 sampai 33 akan melakukan presentasi hasil diskusi kami tentang infeksi saluran kemih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizdiani, absen 25. Selanjutnya, ada Berlian Salaputri, absen 26, Jantika Dewi, absen 27, Karisa Lintang, absen 28, Wisnu Saada, absen 29, Cica Wahyu Wiranda, absen 30, Davina, absen 31, Dea Cahya, absen 32, dan Welsi Putri, absen 33. Infeksi saluran kemih atau biasanya disingkat menjadi ISK adalah infeksi akibat adanya mikroorganisme dalam urin dan memiliki potensi untuk menginvasi jaringan-jaringan pada saluran kemih. Infeksi kandung kemih adalah penyakit infeksi yang menyerang kandung kemih. Penyakit ini sering ditandai dengan rasa sakit saat buang air kecil. Infeksi kandung kemih merupakan salah satu jenis infeksi yang paling sering menyerang pada wanita dibandingkan pada pria. Hal ini disebabkan oleh ukuran uretra lebih pendek dan uretra lebih dekat dengan anus jaraknya. Jenis-jenis infeksi saluran kemih atau ISK. Jenis-jenis infeksi saluran kemih dibagi menjadi dua dari segi klinis. Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, simple uncomplicated atau ISK bawah. 2. Infeksi saluran kemih terkomplikasi, complicated atau ISK atas. Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, simple uncomplicated atau ISK bawah, yaitu bila infeksi saluran kemih tidak didapatkan gangguan struktur maupun fungsi saluran kemih. 2. Infeksi saluran kemih terkomplikasi, complicated atau ISK atas, yaitu bila pada infeksi saluran kemih terdapat kelainan struktur maupun fungsional yang merubah aliran urin seperti obstruksi aliran urin, batu saluran kemih, kista ginjal, tumor ginjal, residu urin dalam kandungan kemih. Etiologi. Yang pertama di sini ada jenis-jenis mikroorganisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Di sini ada Pseudomonas, Proteus, Sclepsia yang menyebabkan infeksi saluran kemih complicated. Lalu ada Escherichia coli yang 90% menyebabkan infeksi saluran kemih uncomplicated. Lalu ada Enterobacter, Staphylococcus epidermidis, lalu ada Enterococci, dan lain-lain. Di sini yang kedua adalah penyebab infeksi saluran kemih pada lanjut usia. Yang pertama karena sisa urin di kandungan kemih meningkat akibat pengosongan kandung kemih yang kurang efektif. Yang kedua, mobilitas yang menurun. Yang ketiga, nutrisi yang kurang baik, lalu sistem imunitas menurun, baik seluler maupun humoral. Lalu adanya hambatan aliran urin dan hilangnya efek bakterisid dari sekresi prostat. Infeksi saluran kemih diklasifikasikan menjadi yang pertama kandung kemih atau sistitis, kedua uretra atau uretritis, ketiga prostat atau prostatitis, dan keempat ginjal atau pilonefritis. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atas memiliki tanda dan gejala, ada demam, menggigil, nyeri pinggang dan panggul, nyeri ketika berkemih, malaise, pusing, mual, dan muntah. Kemudian, infeksi saluran kemih bawah memiliki tanda dan gejala panas saat berkemih, spasme di kandung kemih dan suprapubis, hematuria, dan nyeri punggung. Patofisiologi.
Dua jalur utama terjadinya infeksi saluran kemih adalah hematogen dan ascending. Tetapi dari kedua cara ini, jalur ascending yang paling sering terjadi adalah 1. Infeksi hematogen. Infeksi hematogen kebanyakan terjadi pada pasien yang menderita penyakit kronik atau pasien pendapat pengobatan imunosupresif. Misalnya, infeksi Staphylococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas candida, dan Proteus. Pada ginjal bisa terjadi akibat penyebaran hematogen pada tulang, kulit, endotel, atau di tempat lain. Ginjal jarang ada infeksi hematogen Escherichia coli karena biasanya mempunyai daya tahan terhadap infeksi bakteri Escherichia coli. Patofisiologi 2. Infeksi ascending. Yang A. Kolonisasi uretra dan daerah introitus vagina. 1/3 bagian distal uretra serta jaringan periuretral dan vestibula vaginalis banyak dihuni bakteri dari usus karena letak anus tidak jauh dari tempat tersebut. Pada wanita, kuman menghuni terbanyak pada daerah tersebut adalah Escherichia coli di samping golongan Enterobacter dan S. faecalis menurut Tesi dan Suwanto 2001. Yang B. Masuknya mikroorganisme ke kandung kemih. Proses masuknya mikroorganisme ke kandung kemih belum diketahui secara jelas. Beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya mikroorganisme ke kandung kemih adalah faktor anatomi, faktor tekanan urin saat miksi, manipulasi uretra atau pada hubungan kelamin, perubahan hormonal waktu menstruasi, kebersihan alat kelamin bagian luar, adanya bahan antibakteri dalam urin, dan pemakaian obat kontrasepsi oral. Menurut Tesi dan Suwanto tahun 2001. Yang C. Multi aplikasi bakteri ke kandung kemih dan pertahanan kandung kemih. Dalam keadaan normal, mikroorganisme yang masuk ke kandung kemih manusia atau binatang akan cepat menghilang, sehingga tidak sempat berkembang biak dalam urin. Pertahanan yang normal dari kandung kemih ini tergantung dari interaksi 3 faktor, yaitu eradikasi organisme yang disebabkan oleh efek pembilasan dan pengenceran urin, efek antibakteri dari urin, dan mekanisme pertahanan mukosa kandung kemih yang terinstik. Yang D. Naiknya bakteri dari kandung kemih ke ginjal. Hal ini disebabkan oleh reflux vesicoureter dan menyebar infeksi dari pelvis ke korteks karena reflux intrarenal. Reflux vesicoureter adalah keadaan patologis karena tidak berfungsinya valvula vesicoureter sehingga aliran urin naik dari kandung kemih ke ginjal. Orang lanjut usia yang sukar buang air kecil umumnya menggunakan kateter untuk memudahkan pengeluaran urin. Itulah sebabnya mengapa penderita infeksi saluran kemih cenderung meningkat pada rentang usia ini, menurut Tesi dan Suwanto tahun 2001. Pemeriksaan penunjang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu urinalisis. Yang urinalisis sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu leukoseria atau pyuria. Leukoseria atau pyuria merupakan salah satu petunjuk penting terhadap dugaan adalah infeksi saluran kemih. Namun, leukoseria atau pyuria tidak selalu menyatakan adanya infeksi saluran kemih. Yang kedua yaitu hematuria. Hematuria adalah petunjuk adanya infeksi saluran kemih, yaitu bila mana dijumpai 5-10 eritrosit sedimen air kemih. Yang kedua adalah bakteriologis. Bakteriologis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mikroskopis. Pemeriksaan ini menggunakan air kemih segar tanpa disentri atau pewarnaan geram. Bakteri dinyatakan positif bila dijumpai suatu bakteri lapangan pandang minyak MM3. Yang kedua yaitu biakan bakteri. Biakan bakteri adalah air kemih yang dimaksudkan untuk memastikan diagnosis infeksi saluran kemih, yaitu bila ditemukan bakteri dalam jumlah bermakna. Bakteri jumlah bermakna yaitu sama dengan 105 organisme patogen. Yang ketiga yaitu tes kimiawi. Tes kimiawi dipakai untuk penyaring adanya bakteri urin, diantaranya yang paling sering dipakai adalah tes reduksi genesis nitrate. Pemeriksaan penunjang. 4.
tes Pratt Loop atau deep slide, yaitu penentuan jumlah kuman atau mililiter dilakukan dengan membandingkan pola pertumbuhan pada lempeng pembenihan dengan serangkaian gambar yang memperlihatkan kepadatan kalori yang sesuai dengan jumlah kuman antara 1000 dan 100.000 dalam tiap mililiter air kemih yang diperiksa. Lalu yang kelima ada pemeriksaan radiologis dan pemeriksaan penunjang lainnya. Untuk pemeriksaan radiologis pada ISK dimaksudkan untuk mengetahui adanya batu atau kelainan anatomi, sedangkan pemeriksaan lainnya misalnya ultrasonografi dan CT scan dari Tesi dan Suwanto tahun 2001. Pelaksanaan 1. Terapi antibiotik dosis tunggal, 2. Terapi antibiotik konvensional 5-14 hari, 3. Terapi antibiotik jangka lama 4-6 minggu, 4. Terapi dosis rendah untuk supresi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.